kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan limpahan nikmat yang tak terkira sampai hari ini. Hingga akhirnya kita bisa bertemu kembali di bulan Ramadan yang penuh berkah. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, hingga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Bapak Ibu Guru, serta kakak kelas dan teman-teman yang saya hormati, saya Lina Ginanti dari kelas 7B dan pengurus OSIS MPJ Bekasi akan berkultum tentang tujuan puasa. Melalui kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kultum yang sangat singkat mengenai tujuan puasa di bulan Ramadan. Sebelumnya, mari kita kembali ucapkan rasa syukur terhadap Allah sebab kita masih diberi kesempatan umur oleh Allah untuk bertemu dengan bulan yang penuh kenikmatan ini. Mari sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bulan Ramadan adalah kesempatan emas bagi kita untuk melakukan introspeksi diri, merenungkan perjalanan spiritual kita, dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita menahan diri dari hal-hal yang dilarang selama puasa, seperti makan, seperti minum, atau perilaku buruk lainnya, kita seharusnya juga menahan diri dari segala bentuk dosa dan kesalahan. Selama Ramadan, mari kita tingkatkan ibadah kita seperti sholat, zikir, dan tilawah Al-Quran. Mari kita memanfaatkan malam-malamnya yang penuh berkah dengan melakukan sholat tarawih, membaca Al-Quran, dan berdoa memohon ampunan serta keberkahan bagi diri kita dan umat Islam di seluruh dunia. Saya ingin menyampaikan satu hadis yang maknanya begitu mendalam mengenai sholat. Isi hadis itu berbunyi, "Salat adalah tiang agama, barang siapa yang mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam." Hadis itu menggambarkan betapa pentingnya salat. Bahkan salat diibaratkan sebagai tiang atau fondasi agama. Bayangkan saja, bila rumah didirikan tanpa fondasi, apakah rumah itu bisa berdiri tegak? Tentu saja tidak. Pun demikian dengan agama Islam. Jika kita tak mendirikan sholat, roh Islam di dalam seorang muslim akan mudah roboh. Bahkan dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, yang pertama kali ditanyakan kepada seorang hamba pada hari kiamat adalah perhatian kepada sholatnya. Jika sholatnya baik, dia akan beruntung. Dan jika sholatnya rusak, dia akan gagal dan merugi. Maka artinya, sholat merupakan ibadah wajib yang tak bisa kita tinggalkan begitu saja, sebab ia adalah tiang agama dan merupakan amalan yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala hisab pertama kali di akhirat kelak. Mengenai anjuran berpuasa di bulan Ramadan, sesungguhnya sudah Allah firmankan ayat Al-Quran Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Dari penggalan ayat di atas, Allah mewajibkan berpuasa bagi setiap orang yang beriman. Melalui ayat tersebut, Allah ingin kita menjalani puasa dengan maksud agar kita menjadi orang yang bertakwa. Maka dari itu, sebelum ketakwaan dicapai bagi setiap orang yang berpuasa, mereka untuk menahan diri dari segala nafsunya selama 1 bulan penuh, selain makan dan minum, kelak di akhirat manusia yang berhasil dan benar-benar memaknai puasa dengan sebaik-baik, maka ia akan sampai pada derajat ketakwaan yang paling tinggi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua yang dengan ikhlas menjalani ibadah puasa sanggup untuk sampai ke tujuan hakiki bulan puasa. Pada dasarnya, sesuatu yang dijalani dengan hati yang lapang dan ikhlas akan diberikan kemudahan dan keberkahan dan setiap langkahnya oleh Allah. Maka dari itu, jalani puasa selama 1 bulan penuh, keikhlasan dalam hati sehingga puasa yang kita jalani akhirnya tidaklah sia-sia. Rasulullah SAW mengingatkan Allah tidak menerima
amal kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Walau keringat dingin bertetesan, segenap tenaga habis, pikiran terkuras, ya kalau tidak ikhlas sebesar apapun amal kita, semuanya pasti sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat rugi orang yang sedekah habis-habisan hanya ingin disebut dermawan. Mulai sekarang, marilah kita membangun rasa ikhlas ketika beramal ibadah dan amal soleh, dan juga ketika melakukan hal-hal lainnya. Itulah kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Segala manfaat dan pengetahuan semua datangnya dari Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.